Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini, malam ke-6 bulan suci Ramadan, Allah masih memberi kita kesehatan, iman yang kuat, dan kesempatan untuk bisa hadir di masjid kebanggaan kita ini untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat isya dan juga dilanjutkan dengan sholat tarawih insyaallah secara berjamaah. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini tema ceramah kita adalah saya sebut dengan 5B ya. B yang pertama adalah bagaimana kita beribadah maksimal di bulan suci ini. Ya, ada yang mengatakan kalau bisa balas dendam Ustadz. Soalnya tahun lalu kita mau tarawih di masjid tidak boleh ya, dilarang sama pemerintah, dan kita memang taat pada pemerintah dan ada fatwa majelis ulama. Karena memang perintah Al-Qur'an, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati rasulnya, dan taatilah pemerintah di antara kalian. Karena rasul sudah tidak ada, maka pengganti rasul adalah ulama. Dalam Al-Quran disebut al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena itu kita mengikuti ulama dan juga mengikuti pemerintah. Alhamdulillah, bulan Ramadan tahun ini kita sudah bisa melaksanakan ibadah di masjid, tarawih, dan mudah-mudahan corona ini cepat berlalu ya. Karena salah satu arti Ramadan itu artinya membakar ya, sangat terik ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini membakar kesalahan-kesalahan kita dan juga membakar virus corona ini. Apalagi sekarang sudah ada vaksin ya, dan bisa kita divaksin di siang hari tidak apa-apa karena sudah ada fatwa majelis ulama. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu beribadah semaksimal mungkin. Selain sholat wajib, ya kalau bisa sholat sunat. Kenapa? Karena itu pahalanya dilipat gandakan. Apalagi kalau kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar, itu khairum min alfi syahr. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Jadi satu kali kita sholat isya itu nilai pahalanya bisa sampai 83 tahun kita sholat isya. Itu luar biasa. Karena itu ibadah ini perlu kita tingkatkan, ibadah sholat tarawih. Dan Rasulullah memang sudah memberikan semacam motivasi yang besar. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang pada malam harinya itu menegakkan sholat ya, sholat tarawih, sholat lail, sholat witir, sholat malam ya, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Karena itu misalnya kita di sini sholat tarawih 8 rakaat dengan witir 3 rakaat. Nanti kalau pulang di rumah bangun makan sahur ya, itu bisa sholat tahajud ya. Tidak usah sholat witir lagi, karena witir itu tidak boleh double dalam satu malam. Tapi boleh kita sholat di rumah ya, itu dengan 2 rakaat, 4 rakaat dengan sholat tahajud ya. Yang kedua, selain kita beribadah, tingkatkan ibadah, B yang kedua adalah bagaimana kita berikhtiar dan berusaha keras untuk bisa tetap produktif di dalam bulan suci Ramadan.
Walaupun ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sedangkan tidurnya saja orang berpuasa itu pahala, tapi kita sebagai umat Islam tidak boleh menjadikannya ini alasan untuk pokoknya tidur terus di siang hari. Begitu selesai makan sahur, tidur, ya, bangun salat subuh, sudah subuh, tidur lagi sampai duhur bang, salat ya, asar, tidur lagi sampai asar, dan nanti mau buka puasa baru bangun. Ya, itu Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, kita tetap harus bekerja. Ya. Dan kenapa kita kuat puasa di siang hari? Bagaimana Ustadz? Semua warung-warung ditutup, tidak ada tempat makan. Ya, padahal sebenarnya biarpun dibuka, kalau kita ini beriman karena Allah, itu tidak akan berpengaruh. Ya, tidak. Ya, coba ibu-ibu, itu luar biasa ibu-ibu memasak. Ya, kalau sore-sore memasak, baunya itu makanan luar biasa, tapi tidak ada pengaruhnya untuk ibu mau merusak puasanya. Tidak ada, gitu ya. Nah, karena memang kita berpuasa itu berdasarkan keimanan dan keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam Al-Qur'an Allah menyebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berusaha merubah nasibnya sendiri. Ya, karena itu kita tetap perlu bekerja, kita tetap perlu berusaha mencari nafkah untuk kehidupan keluarga kita. Walaupun rezeki kita itu tidak akan bertukar, ya, tapi kita harus jemput itu rezeki, karena semua rezeki itu sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah ada di sana. Kalau tidak ada kita menjemputnya, binatang saja, ayam, itu dijamin semua oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kalau pagi-pagi ayam keluar rumah, sore itu sudah penuh temboloknya makanan. Tapi dia tetap bekerja, coba kakinya dia gerak-gerakkan untuk mengais tanah. Itu adalah upaya dan ikhtiar untuk kita melakukan berbagai aktivitas di siang hari. Yang ketiga, ya tidak usah panjang-panjang ceramahnya ya, karena kita diminta untuk paling lama 10-15 menit ya, supaya jangan terlalu lama di masjid. Ya. Yang ketiga adalah penting untuk kita berinfak dan bersedekah. Jadi sesuai kemampuan kita. Kalau tidak bisa sedekah dengan uang, minimal itu membantu orang. Tidak bisa membantu orang, minimal kalau ketemu kita salam dan senyum. Ya, senyum. Karena senyum itu adalah sedekah dalam ajaran Islam. Apalagi kalau ada di belakang gadis-gadis yang belum menikah, harus rajin senyum. Kenapa? Kalau sekeki senyum tak perempuan, lama baru menikah. Kenapa lah Ustaz? Ya, karena laki-laki bilang begini, itu cewek perempuan senyumnya saja susah, apalagi minta uangnya. Ya, karena itu rajin senyum. Tapi jangan juga senyum sendirian di sudut-sudut. Ya, nanti dikira penduduknya di rumah sakit jiwa sana. Ya. Tapi banyak sekarang orang senyum-senyum depan HP-nya. ya, karena banyak yang dia nonton di sana. Ya, jadi berusahalah kita berinfak dan bersedekah, karena Al-Qur'an menyebut wa anfiqu mimma razaqnakum. Keluarkanlah infak dari rezeki yang diberikan Allah padamu. Ya, sesuai kemampuan. Misalnya kita ke masjid ini, kita niatkan walaupun Rp1.000, Rp2.000, yang penting ikhlas. Jangan biarkan kota amal itu lewat saja, karena itu akan menjadi bekal kita di akhirat. Ya. Dan kalau ada sekarang ini kan banyak di depan rumah biasa datang, ada dari panti asuhan, bawa itu maaf. Jangan diusir dengan kasar. Kalau tidak ada, minimal dengan kata-kata dan doa. Maaf ya Bu, maaf ya Dek, saya belum bisa. Saya doakan kamu panjang umur, dapat rezeki. Jangan diinterogasi, mana surat izinmu dari lurah, mana? Tidak usah, ini kan bulan Ramadan gitu ya. Minimal kita mendoakan dia. Maaf, karena kadang juga itu kadang menjengkelkan juga. Ya, sudah siang-siang datang ketu-ketu rumah gitu ya. Kadang jadi dilayani saja dengan senyum, itu sudah, apalagi kalau dikasih uang, dikasih makanan dan seterusnya. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa bermanfaat. Ya, Rasulullah bersabda khairun nas ampahum linnas.
Bagaimana agar manusia terbaik itu yang paling banyak manfaatnya. Kita bermanfaat, suami bermanfaat kepada istri, istri bermanfaat kepada suami, bermanfaat kepada anak-anak, anak bermanfaat kepada orang tua. Saling bermanfaat dimanapun kita berada, sehingga kita dalam kehidupan ini dikenang. Kita ya taruhlah masjid kita ini luar biasa, dikenang terus ketika Bapak Ilham Arif Sirajuddin menjadi wali kota. Ya, ini masjid ya luar biasa, dikenang terus sepanjang kita manfaatkan masjid ini, itu akan menjadi amal jariah bagi beliau. Ya. Dan yang terakhir adalah ya jangan lupa berbahagia. Ya, itulah selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia ini, dan juga kebahagiaan, kesejahteraan di akhirat. Ya, jangan ketemu orang mukanya muka masam, ya. Senyum, salam, doa, ya, sehingga kita menjadi bahagia. Tidak usah ada orang tidak punya apa-apa, tidak ada dibanding dengan orang lain, tapi dia kehidupannya sangat bahagia. Ada orang hartanya melimpah, tapi tiap malam susah tidur. Makan saja susah, karena udah makan ini dilarang sama dokter. Padahal uangnya melimpah. Ya, ada orang tidak ada apa-apanya, tapi luar biasa bahagianya. Ya, karena itu kebahagiaan tidak diukur dengan banyaknya harta, tapi kebahagiaan diukur dengan bagaimana bisa bersyukur dan menerima apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan juga bilang sudah nih, saya kan miskin mentoma. Tidak bisa begitu. Harus ada usaha. Syukuri yang ada dan cari yang belum ada. Nah, baru kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, maka Allah menambah nikmat kepadanya. Siapa kufur nikmat, maka Allah akan memberi azab kepadanya. Karena itu terakhir sekali, saya pribadi setiap ada rezeki itu saya langsung sujud, atau kalau tidak setelah sholat 5 waktu tambah lagi sujud saya kepada Allah, berterima kasih, dan selalu ditambah berkali-kali lipat. Ya, karena itu banyak bersyukur ditambah terus oleh Allah. Saya kira demikian ceramah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mampu amalkan 5B, yaitu bagaimana kita beribadah semaksimal mungkin. B yang kedua adalah bagaimana kita berinfak. B yang ketiga adalah bagaimana kita bermanfaat, ya. Kemudian bagaimana kita berbagi kepada sesama, dan yang terakhir agar kita senantiasa berbahagia dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita selalu membawa kebahagiaan dimanapun kita berada. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika dalam